Mari kita lihat runut satu persatu. Bahwa materi yang harus dibuat itu harus hasil analisis yang disampaikan tadi. Berdasarkan analisis UKRK. Yang pertama adalah apakah carilah, karena tidak bisa di seluruh KD, seluruh materi itu diujikan dalam ujian. Kalau dia misalnya materinya 200 atau KD-nya 200, sehingga rangkaian sub materinya 200, sementara soalnya hanya 30. Berarti kita hanya memilih 30 buah. Nah, kriteria yang harus kita pilih itu, Bapak Ibu, yang pertama adalah pilihlah soal materi KD dan materi dari KD tersebut yang urgensi. Secara teoritis, mutlak harus dikuasai oleh peserta didik dalam konten kompetensi mata pelajaran Bapak Ibu. Bapak Ibu lah yang paling tahu, Bapak Ibu lah yang profesional di tempat ini. Kemudian kontinuitas. Kontinuitas adalah keberlanjutan prasyarat materi itu untuk kegiatan selanjutnya. Kalaulah dia ujian kelas 10, maka materi kelas 10 ini merupakan materi prasyarat yang nantinya pasti menjadi modal dia akan mempelajari, kesuksesan mempelajari di materi misalnya KD berikutnya atau di kelas 10. Dia harus mengetahui KD ini, materi ini dulu. Atau ketika ini adalah ujian akhir, maka orientasi guru dalam menganalisis kontinuitas ini adalah dia orientasi ketika dia ke perguruan tinggi. Materi-materi yang berbasis sangat penting sebagai prasyarat mereka mampu atau keberhasilan mereka dalam mata kuliah tertentu yang terkait dengan mata pelajaran. Kemudian relevansi. Relevansi ini adalah keterkaitan dengan mata pelajaran lain, Bapak Ibu. Kalau Pak Rahmat itu terkenal keterkaitannya dengan sebagai profesional matematika dengan fisika, misalnya vektor. Vektor itu adalah rumus vektor itu adalah ilmu matematika yang digunakan di fisika. Sehingga kompetensi materi ini wajib. Begitu juga dengan keterpakaian Bapak Ibu, yang keterpakaian yang tinggi, terapannya tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, setelah mendapatkan materi KD itu, kemudian materi konten materi mana yang akan diuji, kemudian nanti tuntutan KD, tuntutan rangkaian pencapaian SKL, tingkat berpikir apa yang akan kita uji pada siswa pada materi ini, apakah C1, C2, C3, C4. Nah, dasar modal itu Bapak Ibu, data itu baru kita membuat indikator. Nah, persyaratan yang harus terpenuhi dalam sebuah indikator adalah ABCD. Harus ada audiensnya, harus ada perilakunya, behavior, kemudian harus ada kontennya, harus ada dicirinya. Bapak Ibu, mari kita lihat satu persatu. Subjek bertentu siswa, perilaku Bapak Ibu adalah kompetensi atau kemampuan yang kita, perilaku kemampuan berpikir yang kita akan tanyakan ke mereka. Satuan rumusannya ada pada C, KKO, bukan ADINGO Bapak Ibu, kata kerja operasional. Kalau kata kerja operasional kan KKO, jadi jangan digunakan ADINGO. Kata kerja operasional adalah kata kerja yang dapat diukur. Kemudian berikutnya adalah condition. Condition ini dalam konteks soal ada pada satuan bentuk paparan stimulus, dasar pertanyaan. Misalnya Bapak Ibu, contoh, disajikan sebuah wacana tentang belanja online. Siswa dapat memprediksi 3 permasalahan sosial yang mungkin terjadi dengan tepat. Siswa adalah audien, memprediksi adalah perilaku berpikir kognitif Bapak Ibu, kemudian dengan tepat adalah hijri, kemudian disajikan sebuah wacana tentang belanja online itu adalah condition. Bapak Ibu, ini kata-kata KKO Bapak Ibu tidak akan kita bahas karena begitu panjang nanti jadinya. Sekarang mari kita lihat Bapak Ibu. Saya akan slideshow dulu. Mari kita lihat Bapak Ibu. Insya Allah satu persatu dapat kita identifikasi. Bapak Ibu yang saya hormati, yang perlu dan wajib betul dari pemaknaan KD Bapak Ibu adalah tingkat berpikir ini. Tingkat berpikir ini Bapak. Mari kita lihat, jangan sampai Bapak Ibu KD-nya C5 sementara soal indikatornya dituntut perilaku C2. Begitu juga lanjutannya nanti. Kalau KD-nya C4 berarti indikator perilaku yang dituntut siswa.
diukur adalah C4. Soalnya nanti harus soal C4. Nah, rangkaian itu yang sering belepotan, Bapak. Nah, sekarang mari kita lihat ini, Bapak Ibu. Kita yang nomor 2 dulu. 31. Menganalisis prinsip kerja peralatan listrik. Mohon kritiknya ada yang guru fisika nanti di situ. Kompetensi behaviornya yang dituntut di sini adalah tingkat C4, Bapak Ibu, yaitu menganalisis. Yaitu menganalisis ini. Yang ini Bapak Ibu menerapkan, berarti menerapkan ini adalah C3 level 2. Dengan demikian Bapak Ibu, saya langsung saja Bapak Ibu, karena ini tidak sangat familiar bagi kita, sehingga saya tidak akan serunut satu persatu. Yang terpenting saja Bapak Ibu. Yang pertama, ini mari kita lihat Bapak Ibu soalnya. Disajikan ilustrasi sebuah sumber bunyi dan seorang pendengar bergerak saling mendekati. Pak Budi? Halo Pak Budi? Pak Budi? Ini ada yang lain yang menggerakkan ini Pak Budi. Hostnya satu-satu Pak Budi. Karena ini bergerak sendiri, ini saya nggak menggerakkan gitu. Oke, jangan Pak, karena Pak Budi host, Pak Budi yang bisa menggerakkan. Ini masih bergerak Pak. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, masih bergerak Pak. Yo. Ini Bapak Ibu, yang kata kuncinya ada pada di sini Bapak Ibu. Peserta didik dapat. Nah, ketika dapat di sinilah yang diminta untuk disesuaikan dengan tuntutan KD. Di sini kan menganalisis. Maka di sini Bapak Ibu yang harus benar adalah menganalisis itu. Membuat perbandingan. Kalau membuat perbandingan itu merupakan bagian dari kompetensi berpikir menganalisis. Nah, di sini Bapak Ibu penyesuaian ini yang sering belepotan selama ini itu di sini. Begitu juga yang nomor 2, menerapkan. Kalau menerapkan di sini menghitung frekuensi. Peserta didik dapat menghitung frekuensi. Kalau menghitung seperti itu tingkat kompetensinya adalah menerapkan atau C3. Nah, ini yang sering Bapak Ibu, yang sering kita terlalaikan dalam penyesuaian itu di sini. Saya hanya sebatas itu Bapak Ibu. Ini contoh-contohnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kesimpulan untuk diskusi. Pertama adalah analisislah KD yang mana yang UKRK yang nanti yang tepat kita gunakan sebagai konten-konten yang diujikan. Kemudian berikutnya adalah memaknai tingkat berpikir dari KD tersebut. Kemudian rangkaian materi mana, materi mana yang akan diuji, sehingga nanti tuntutan indikator peserta didik dapat behaviornya adalah sesuai dengan tuntutan kami. Karena ini ingat Bapak Ibu, ini adalah ujian akhir kompetensi SKL, bukan kompetensi ulangan harian. Beda dengan ulangan harian Bapak Ibu. Kalau ulangan harian bisa saja satu KD kita membuat soal dari C1 sampai C6. Tapi kalau ini adalah SKL, kompetensi lulusan, berarti kompetensi maksimum. Itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itu untuk yang secara singkat untuk kisi-kisi. Kemudian, mohon maaf Bapak Ibu, saya harus memanage waktu yang sangat sedikit ini. Berapa menit lagi Bu Kiki? Ya Bapak silakan lanjutkan Pak. Nanti kita atur lagi waktu. 15 menit lagi mungkin bisa Pak. Oke. Lanjutkan saja, kurang lebih, kalau lebih juga nggak apa-apa Pak. Sebentar Bu Kiki. Sebentar Bu Kiki. Ya, ini ada host lain ini. Iya. Yang menggerakkan. Oh iya. Aplikasi. Siapa ini Pak Budi? Tolong Pak Budi jangan digerakkan aplikasinya. Pak Budinya host Pak. Yo. Dan Pak Wahyu. Mungkin ada co-host ya ini. Karena tanpa saya melakukan gerakan di sini bergerak. Iya.
Pak Wahyu mungkin Pak Wahyu. Soal dari ini, dari Erlangga juga. Ya mohon Bapak Ibu yang dari Erlangga mohon tidak di ya. Ini untuk diskusi kita untuk yang pengetahuan Bapak Ibu. Yang untuk pengetahuan, nanti baru keterampilan. Mudah-mudahan ya walaupun nyantol-nyantol dikit Bapak Ibu, tapi terbahaskan semua dan mudah-mudahan untuk pendalaman materi nanti di diskusi dan paparan dari narasumber berikutnya. Bapak Ibu, saya ulangi bahwa ketika kita membuat soal secara standar, maka yang harus dikerjakan untuk menyusun, mengembangkan soal, menyusun dan mengembangkan soal pengetahuan yang dalam ini adalah pilihan ganda dan pertanyaan, maka dokumen yang harus ada nanti pertama adalah dokumen yang harus dikerjakan yang pertama adalah kisi-kisi soal, kisi-kisi draft awal. Kemudian kisi-kisi ini diuji validitasnya melalui analisis kualitatif. Berarti ada dokumen kualitatif. Karena gini Bapak Ibu, nanti kalau ada monef, apakah proses penyusunan soal ini standar atau tidak, maka yang akan dilihat utama adalah rangkaian poin-poin ini Bapak. Kemudian revisi seperti yang saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu sampai ke ketika pilihan naskah soal itu ada. Saya ulangi Bapak Ibu, ketika naskah soal itu ada uraian, maka ada rubrik penilaian dan pedoman penskoran. Tapi kalau tidak ada uraian, maka yang ada adalah pedoman penskoran.